Ada sistem pemerintahan di dalam Islam itu. Sistemnya bebas berdasar pilihan sendiri, sehingga negara kita, negara Republik Indonesia ini, sistem pemerintahannya sudah sesuai dengan Islam. Karena Islam tidak mengajarkan sistem. Coba saya tanya, siapa sih yang suka ngajak-ngajak ke khilafah itu? Sistemnya seperti apa? Saya mau ikut kalau ada. Sekarang saya jadi Menko Polhukam. Kalau ada yang punya dalil Al-Quran dan hadis bahwa sistem pemerintahan itu ada menurut Islam, saya ikut dan saya akan mengkampanyekannya. Tapi percayalah, itu tidak ada sistem itu. Sistem itu bebas. Konsepsi khilafah tidak ada di dalam Al-Quran. Saya kira ini sesuatu yang menggelikan. Mengapa menggelikan saya katakan? Karena kalau mau tadi konsepsi dalam pengertian penjelasan sistematik, yang nggak akan ada dalam Al-Quran. Jangankan khilafah, sholat juga nggak ada. Nggak akan ditemukan dalam Al-Quran, misalnya surah atau bab arkanus shalah, surutus shalah, mubtilatus shalah, nggak akan ditemukan. Al-Quran itu menjelaskan sedikit-sedikit, itu pun di berbagai ragam ayat, lalu kemudian dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi, lalu kemudian para ulama mensistematisasi dalam kitab fikih, misalnya tentang sholat, syaratnya apa, rukunnya apa, yang batalkan apa, begitu penjelasan para ulama. Demikian juga tentang khilafah, tentang daulah Islamiyah, itu yang nggak akan ditemukan bagaimana sistematika khilafah dalam Al-Quran. Tetapi para ulama membahas, mengkaji, melakukan istiqra, pembacaan terhadap itu semua, lalu kemudian mereka menyusun sistematikanya, mensistematisasi. Katalah seperti yang dilakukan oleh Imam Al-Mawardi rahimahullah, beliau mengarang kitab Al-Ahkamus Sultaniyah. Kalau kita lihat dalam buku itu, setidaknya memberikan satu gambaran bagaimana sistem pemerintahan Islam, bagaimana khilafah itu, dan itu semua didasarkan pada Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ada orang mengatakan tidak ditemukan dalam Al-Quran, ya itu menunjukkan, mohon maaf ya, sulit kalau dikatakan dia seorang ahli. Saya katakan jangankan khilafah, salat, zakat, puasa, haji juga tidak ditemukan bagaimana sistematiknya di dalam Quran dan Sunnah. Itu hanya akan didapatkan dalam kitab fikih. Dan nanti siapa yang mengingkari, uji itu. Imam Al-Mawardi ketika mengatakan wajib mengangkat khalifah, dan khilafah itu wajibnya syar'i, khalifah itu harus satu, tidak boleh dua, maka beliau tunjukkan dalil-dalilnya. Jadi kalau tidak setuju, itu tunjukkan mana ayatnya, mana hadisnya yang menunjukkan itu. Jadi kalau kemudian tidak ada begitu saja, ya itu menunjukkan sebenarnya, mohon maaf, kedangkalan ilmunya. Karena khilafah Rasyidah itu Rasulullah memerintahkan kita untuk meniru mereka. Beliau katakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Beliau katakan, kamu wajib untuk mengikuti bisunnati, sunnahku, ambil sunnahku, dan bukan hanya sunnahku, tetapi wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, khulafah para rasyidah yang lurus, yang mendapatkan petunjuk. Dan Nabi mengatakan addu biha bin nawajidi. Beliau kata addu biha, peganglah, gigitlah sunnahku dan sunnah khulafah rasyidin itu bin nawajidi, gigit dengan gigi geraham. Artinya jangan sampai lepas. Kalau pakai tangan mungkin akan bisa lepas, tapi gigit dengan gigi geraham yang kuat. Itu artinya bahwa umat Islam wajib untuk melaksanakannya. Saya kira tadi juga satu hal yang aneh ketika ditanyakan itu boleh dipelajari, ya, wajib. Dia sendiri mengatakan fardu kifayah. Fardu kifayah itu apa? Fardu kifayah tidak kepada seorang. Ya betul. Tetapi ingat, ketika khilaf fardu kifayah itu belum diwujudkan, maka menjadi tanggung jawab setiap orang untuk mengerjakan. Dan mestinya ketika itu disebut sebagai fardu kifayah, maka tidak boleh dibatasi, tidak boleh apalagi dihalangi. Tetapi justru umat Islam bersama-sama bekerja bagaimana agar fardu kifayah itu bisa terwujud.